Oke, oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Abdillah Santosa dengan NPM 245705-2002 dari kelas Sistem Informasi, dan kali ini saya akan eh, membuat video pengganti tentang eh, pertemuan 7 dari mata kuliah StatProp ataupun yang biasa disebut statistika dan probabilitas. Nah, dengan judul pendugaan parameter menggunakan Minitab. Oke, langsung saja. Materi praktikum pendugaan parameter. Jadi salah satu aspek penting dalam statistik inferensia adalah pendugaan parameter populasi. Misalnya pi dan o, si pangkat ya, yang diduga dari statistik sampel X bar dan S kuadrat. Dengan demikian, kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan dengan populasi yang dipelajari. Oh, omega. Maaf, maaf. Nah, yang ini omega dan ya. Dan dengan demikian, kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan tentang populasi yang dipelajari berdasarkan contoh atau sebagian dari populasi tersebut. Dalam pendugaan parameter ini, kita akan membicarakan selang kepercayaan untuk nilai tengah atau P dan selang kepercayaan untuk proporsi atau P. Nah, jadi untuk pendugaan nilai tengah, varian populasi diketahui. Jadi salah satu penduga titik bagi nilai tengah populasi adalah statistik X bar. Misalkan X bar tersebar normal dengan omega kuadrat diketahui, maka selang kepercayaan 1 min A 100% bagi, maaf, sebelumnya saya izin searching dulu. Omikro. Oke, bagi mikro adalah, nah jadi contoh satu, suatu penelitian terhadap produktivitas jagung hibrid selama 3 bulan. Dari contoh acak sebanyak 25 lahan didapatkan rata-rata produktivitas tanaman jagung tersebut adalah 7,8 ton per ham. Nah, dengan simpanan baku 2,5 ton, tentukan selang kepercayaan 95% bagi mikro. Nah, penyelesaiannya dalam Minitab dan dalam nilai tengah atau mikro untuk varian yang diketahui dapat dihitung dengan perintah yang ada di menu. Stat basic statics plus 1 sampel z. Nah, one sampel z. Ya, di assume standard deviation itu yang 2,5. Nah, MWN-nya itu 95%. Nah, yang ini jadi tampilan tersebut dalam Minitab ada di sini. Oke. Dan interpretasinya dengan tingkat kepercayaan 95% kita dapat menyatakan bahwa rata-rata produktivitas jagung hibrida di populasi berkisar antara 6,82 ton hingga 8,7 ton. Jika penelitian ini diulang berkali-kali dengan bersampel berbeda, maka 95% dari selang kepercayaan yang dihasilkan akan mencakup nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Jika suatu kebijakan pertanian menetapkan bahwa produktivitas minimum adalah 7 ton, maka berdasarkan selang kepercayaan ini kita ini cukup yakin bahwa produktivitas rata-rata memenuhi standar tersebut. Nah, kemudian varian populasi yang tidak diketahui. Jadi, ragam populasi omega ini tidak diketahui dan ukuran contoh kecil n-nya itu mungkin kurang dari 30, maka kita tidak dapat menggunakan rumus dari normal baku Z, tetapi kita dapat menggunakan peubah T atau sebaran T, maka selang kepercayaan 1 min A bagi mikro diberikan rumus di bawah ini dengan nilai TA TA bagi 2 adalah TA setengah mungkin ya, adalah nilai dari tabel derajat bebas V sama dengan N-1. Contohnya yang kedua, suatu percobaan dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian obat perangsang terhadap laju jantung 15 ekor tikus. Tiap-tiap tikus disuntikan 10 mg obat tersebut. Setelah beberapa saat, tekanan jantung tikus diukur. Hasil percobaan adalah sebagai berikut. X
X-nya 140, 160, dan sebagainya. Tentukan selang kepercayaan, dan kita disuruh tentukan selang kepercayaan 95% untuk mikro. Nah, penyelesaian dalam Minitab pendugaan nilai tengah untuk varian yang ketahui. Nah, yang ada di menu, ya kita tinggal ikutin di start, terus basic static, terus satu sampel T. Nah, dari hasil perhitungan dengan menggunakan Minitab, seperti ini, one sample T data. Oke, untuk interpretasinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat menyatakan bahwa rata-rata peningkatan laju jantung akibat obat ini berkisar antara 118,78 dan 160,96. Nah, karena intervalnya cukup lebar, ada ketidakpastian yang lebih besar dalam estimasi dibandingkan dengan kasus varian yang diketahui. Jika rata-rata normal adalah 120 bit per menit, nah, maka karena batas selang itu di kepercayaannya itu di 118, hampir mendekati 120, kita tidak dapat dengan pasti menyimpulkan bahwa obat tersebut meningkatkan laju jantung secara signifikan. Oke. Kemudian selang kepercayaan untuk satu porsi menduga titik proporsi P adalah P aksen sama dengan X per N. Jika sebaran contoh ini memiliki N yang cukup besar, maka bagi P aksen dapat dihampiri oleh sebaran normal dengan nilai tengah varian seperti berikut. Dan dengan mensubstitusikan Z, kita peroleh selang kepercayaan 1 min A untuk P, yaitu seperti berikut. Karena nilai P tidak diketahui, maka nilai P dapat diganti dengan P aksen. Sehingga selang kepercayaan 1 min A 100% bagi parameter P dapat dinyatakan dalam bentuk seperti berikut. Nah, untuk contoh ketiga dari contoh acak 500 orang pasien rumah sakit atau RS Saiful Anwar, 150 orang diantaranya adalah penderita penyakit jantung. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi penderita penyakit jantung di rumah sakit tersebut. Nah, penyelesaiannya dalam Minitab, penugasan proporsi dapat dihitung dengan perintah seperti ini. Start, ya, kemudian langsung basic statics dan satu proportion. Nah, silakan seperti ini di tulisannya dan tampilannya di Minitab akan seperti ini. Nah, untuk interpretasinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat menyatakan bahwa proporsi sebenarnya dari penderita penyakit jantung di rumah sakit ini berkisar antara 26,01% hingga 34,23%. Jika kita membuat estimasi jumlah total penderita di rumah sakit dengan 10.000 pasien, maka berdasarkan selang kepercayaan ini, jumlah penderita sakit jantung kemungkinan akan berkisar antara 2.601 hingga 3.423 pasien. Nah, jika tingkat kejadian penyakit jantung nasional adalah 25%, maka karena 26,01% hingga 34,23% mencakup nilai lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa rumah sakit ini memiliki tingkat kejadian yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Nah, kemudian untuk 1,3, selang kepercayaan untuk selisih dua proporsi. Dalam selang kepercayaan selisih dua proporsi ini, kita masih ingin menduga selisih antara dua parameter P1 dan P2. Titik Menduga titik bagi selisih antara kedua proporsi populasi P1 dan P2 secara statistik adalah P pangkat 1 min P pangkat 2. Bila P pangkat 1 dan P pangkat 2 adalah proporsi keberhasilan dari contoh acak berurutan N dan N2, maka selang kepercayaan 1 min A bagi P1 min P2 adalah sebagai berikut. Kemudian ada contoh yang keempat nih. Untuk itu survei dilakukan untuk mengetahui banyaknya anak putus sekolah di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Bila dari 5.000 anak putus sekolah di Kota Malang diambil sampai 250 dan dari 7.000 anak ini putus sekolah di Kabupaten Malang diambil sampel 700. Tentukan selang kepercayaan 99% bagi selisih P1 min P2 tersebut. Penyelesaiannya dalam Minitab. Nah, jadi karena ada dua, kita buat dalam dua proporsi. Tesnya seperti ini dan tampilannya di Minitab seperti ini.
Oke. Nah, interpretasinya ini adalah dengan tingkat kepercayaan 99%, kita dapat menyatakan bahwa selisih proporsi anak putus sekolah antara Kota Malang dan Kabupaten Malang berkisar antara -6,2% hingga 3,8% karena selang kepercayaan tidak mencakup 0. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat putus sekolah di kedua daerah. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah di Kota Malang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Malang. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.